Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Oman Sterok, dan di sebelah gua ada Bang Ari dari 1 DKI 715 basis JBR. Pada kesempatan sebelumnya, di part yang pertama, karena memang cuaca tidak memungkinkan, akhirnya kita jeda dulu untuk lanjut di part 2. Yang kita akan bahas pada hari ini, kita akan kupas tuntas pada hari ini bagaimana sepak terjang Bang Ari semasa sekolah dulu. Karena nama beliau nih bisa dikatakan ya cukup booming lah pada masanya. Cukup membuat orang tuh kalau dengernya aja hati tuh ngerasa bergetar. Jujur secara pribadi gue juga memang dulu sewaktu sekolah nih rival gitu kan. Kalau denger namanya nih udah hati siapa sih yang gak bergetar. Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sepak terjang beliau di JBR, bagaimana beliau membangun chemistry anak-anak 1 DKI di JBR hingga orang punya anggapan, orang tuh punya stigma, punya statement bahwasanya JBR itu sangat disegani. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita tanya-tanya. Bang Ari, waduh, ya, aman. Udah hampir seminggu kita ya dari pertemuan kemarin pertama. Iya. cukup sibuk Bang ya? Sibuk man. Sibuk ya? Sibuk aktivitas lah ya. Iya. Nah, Bang Ari, pada pertemuan pertama kita sudah membahas bagaimana perjalanan Abang di kelas 1 tuh Bang. Ya. Yang kalau bisa gua katakan ya cukup horor juga di kelas 1 ya. Bagaimana lu bisa, yang penting lu bisa selamat, lu bisa sekolah. Lalu ketika lu memasuki kelas 2 nih Bang Ari, perasaan seperti itu masih adakah? Dan bicara jumlah personil, apakah semakin meningkat atau tetap seperti semula tuh jumlah personil di JBR? Di JBR sendiri emang kelas 3 waktu gua kelas 1 pun nggak banyak ya man ya. Iya. Karena ada beberapa kakak kelas waktu gua kelas 1 itu ada sebagian yang nggak lanjut gitu kan. Nggak tahu kenapa. Nah ketika gua kelas 2 nih man, kelas 1-nya kayaknya sama kayak gua daftar di pertama masuk kelas 1 juga, nggak begitu banyak juga. Jadi kalau gua bilang sama aja sih kalau untuk masa ya. Untuk masa sama. Tapi secara kultur, secara karakter kan beda Bang dengan orang baru nih. Iya. Lalu bagaimana nih Bang, lu membangun chemistry dengan anak-anak baru, dengan junior lu, sehingga lu di situ lu ya bisa dikatakan JBR tuh jadi apa ya, bumerang untuk anak STM lain. Ya memang man, gua kelas 1 itu juga memang JBR udah lumayan lah ya. Bahkan rival pun kalau lewat JBR itu pasti ya perasaan dakdikduk, perasaan was-was ada pasti man. Betul. Ya kan. Nah gua berpikiran waktu kelas 1 gua kelas 2 juga harus ya ngelanjutin kakak kelas, abang kelas. Yang setelah lulus gua harus tetap nih JBR ini, jembatan baru ini ya tetap masih ya dibilang eksis, harus harum lah namanya. Tetap masih harus bertahan lah gitu. Menjaga tradisi tuh Bang ya. Iya. Amanat juga. Amanat juga man. Jadi ya gua gimana caranya ya gua harus pertahanin ya nama itu jembatan baru ya, harus tetap biar orang masih tetap dakdikduk juga kalau lewat situ gitu. Iya. Jadi gue ikutin abang kelas yang sudah lulus ya, yang sampai ya istilahnya mereka lulus, jembatan baru ini ya istilahnya nanti rapuh gitu. Itu sih man, itu ya gua pegang juga sih. Itu amanat dari kakak kelas. Lalu bagaimana nih Bang, lu membangun chemistry dengan anak baru? Pastinya kan anak baru punya karakter baru juga nih Bang. Ya. Lu gimana tuh Bang cara ngebangun chemistry tersebut?
Kalau gua dulu waktu pas kelas 2 man, ketika naiklah kelas 2, Iya. kita punya adik kelas lah ya. Betul. Ya gua bilang cuman ke anak kelas 1 itu, ya ntar lu lihat sendirilah di DKI gitu kan, jalurnya seperti apa. Tapi sebelumnya gua kasih tahu sih kelas 1 ini, kita yang tempat rawan pasti kita kasih tahu semuanya gitu. Yang paling terberat pun gua kasih tahu. Yang paling berat ya itu udah lumrah lah semua ya kan. Bagi alumni DKI atau yang ngerasain DKI ya gua sampaikan juga ke adik kelas itu. Paling berat itu di setia kawan. Setia kawan. Tetap setia kawan. Setia kawan menjadi momok buat lu tersendiri. Iya, karena ya gua pengalaman kelas 1 yang berat, kayaknya sih kelas 1 gua juga ya gua harus kasih tahu, kayaknya berat juga nih pasti. Artinya mereka sudah lu udah memberikan gambaran buat mereka. Nah bang, artinya Setkam masih menjadi momok buat lu nih bang ya? Iya. Dan lu juga memberikan gambaran untuk adik-adik kelas lu atau junior lu. Setka itu tantangan terberat. Terberat banget. Banget. Nah bang, bicara secara peta STM nih bang, di sepanjang Daan Mogot bang, dengan orang baru, dengan murid-murid baru atau pelajar-pelajar baru, apakah peta kekuatan itu mengalami perubahan atau memang sama seperti ketika waktu lu kelas 1 bang? Perubahan sih ada man. Karena abang kelas gua udah pada lulus, yang gua anggap wah lumayan lah ya. Menurut gua kayak dulu gua kelas 1 kan kayak Ardo ya man ya. Iya. Wah, ketika dia lulus ya ada sepemikiran, waduh lulus gimana nih gitu kan. Tapi gue pikir gue pasti bisa lah. Gue bisa, maksudnya yakin gue bisa seperti mereka gitu. Gua ya, berjuang bareng teman-teman gitu. Teman-teman pastinya. Kalau sendiri nggak bisa. Iya. Pasti dari teman-teman juga ya kan. Ya insya Allah gue berpikir gue bisa. Satu, lu harus berani aja udah. Gue kasih tahu ke adik kelas itu yang baru masuk, lu berani dah udah. Karena mungkin SMP banyak yang udah sedikit lah ada pengalaman atau denger ribut di SMP seperti apa, di SM seperti apa. Makanya kan kadang kenapa mereka masuk STM ya pasti mereka udah siap sih sebenarnya sih. Jarang yang ketika masuk ke STM mereka belum tahu, kayaknya sih enggak. Pasti mereka itu masuk STM udah tahu juga seperti apa. Seenggaknya 5 atau 10% tahu lah gambarannya seperti apa gitu bang ya. Karena mungkin berbeda sama SMP ya. Iya. Artinya dari yang lu katakan sebelumnya bang ya, bahwasanya lu kalau ketika bertemu dengan STM dari saudara kita STM Budut itu, bicara rasio mungkin jarang banget bang kelas 1. Kelas 1 jarang man. Nah ini ketika lu kelas 2 bagaimana bang? Gue jujur nggak jarang juga ketemu. Jarang, tapi pernah? Enggak, kayaknya enggak man. Sepanjang kelas 2? Kelas 2 enggak. Lebih intens ketemu sekolah mana? Tetap rival. Kampung Jawa. Kampung Jawa, kalau misalkan di Daan Mogotnya Kampung Jawa, Kedoya ada juga. Ada Kedoya juga. Kedoya ada. Nah, bicara Kampung Jawa dan Kedoya bang, punya pengalaman apa ketika lu di Jeber memasuki kelas 2 pertama bang? Gua kelas 2 pertama itu pernah man. Iya. Gua sendiri di JBR. Yang pernah gue bilang di sebelumnya ya. JBR rawan juga buat rival. Kampung Jawa. Betul. Sama gue juga rawan juga buat DKI, sekawan pesing gitu, sama dah gitu. Gue pernah gue sendiri itu. Ya gue juga pengen biar tahu lah semuanya juga kelas 1 gitu kan. Nanti seperti ribut apa. Gue pernah kejadian gue sendiri mandi Jembatan Baru. Jadi gue biasa kalau misalkan memang naik C10 kan turun Jembatan Baru nyebrang gitu. Betul. Kan. Tetep man, gue lihat jam dulu nih, kayaknya Jawa belum lewat nih. Udah gue agak
agak masuk dikit tuh. Kalau Jawa lewat gue bantai dah atau gue ributin gitu kan kalau gue sendiri. Karena cuman gue sendiri jadi gue lihat gue nggak masih belum berani bawa apa-apa man. Tapi gue lihat ada Bolham tuh 2 tuh di apa namanya, kalau siang tuh dia buka bengkel tuh deretan Jembatan Baru kan koran. Kalau di sini biasa tuh orang yang ngepul koran, yang ngambil agen-agen lah ke situ. Di sebelah kiri tuh itu deretan ada kan ada kampus tuh bang ya sekarang ya, kampus. Nah itu di depan tukang koran itu tuh man. Oh di depan tukang koran. Kalau kampus yang sekarang iya, tuh itu koran. Bahkan di situ ada pos yang namanya agen mobil bis ke. Benar betul ke mana, ke Jawa lah gitu. Itu di situ kan di sebelah kirinya kan ada bengkel, kalau siang ya bengkel motor, bengkel bukan bengkel lagi, tukang helm ya kan, nggak tahu dah apaan lagi tuh, gue lupa man. Gue lihat wah ada Bolham tuh panjang tuh dia. Jawa lewat gue ributin udah. Benar itu pernah lewat gue sendiri udah. Itu lu posisinya jatuhnya itu lu mantek nih bang? Kalau mantek kan, kalau dibilang mantek tuh banyak ya man ya. Kalau gue itu enggak. Gue ya sengaja aja lah, gue biar Kampung Jawa juga tahu gitu kalau JBR walaupun berapa orang, termasuk gue berpikirin gue sendiri pun gue ributin dulu. Jadi biar dia tahu juga gitu. Dan kebetulan jujur man ada satu yang ya maaf ya sebelumnya kalau misalkan memang di tempat kejadian itu kalau misalnya dia menonton gitu man, ya mohon maaf lah gitu. Dulu zaman jahiliyah lah. Iya, zaman sekolah lah itu ya kan. Dia turun, belum turun dia man, dia rapi. Gua ambil batu, gua timpa, dia turun, gua ambil langsung si Bolham yang panjang itu, Bolham 2 tuh ada. Gue ribut tuh dari situ. Lu sendiri bang? Sendiri gue itu. Apa alasan lu ngeributin seorang diri? Bicara lu sendiri, Kampung Jawa rame. Itu yang gue bilang, mau sedikit mau sendiri, gue mau coba dulu gitu. Karena ya gue udah punya ancang-ancang juga, kalah gue masuk ke dalam. Karena kan itu JBR kan Jembatan Baru, ke dalamnya kan Pasar Pisang. Betul. Tuh. Udah pokoknya kalau misalnya dia turun ya gue manfaatin lari aja lah. Udah kalau misalkan ini yang betul itu gue ribut. Kebetulan dia sempet ngeper juga kan, padahal gue sendiri itu. Ya gue ambil Bolham, gue ribut, satu orang gue gebrak, satu orang ketinggalan. Satu orang ketinggalan? Pas di tengah tuh deket pagar, dulu kan ada pagar tuh. Iya betul. Pagar, terus ada pohon apa sih namanya? Kayak palem. Kayak kelapa sawit gitu kan. Tapi iya. gue nggak tahu itu pohon apa. Itu kan mayoritas kan dari sepanjang jalan Dan Mogot itu ada pagar. Pagar. Iya. Betul. Betul iya. Ya. Nah itu dia ketinggalan, itu gue hajar. Lu hajar di situ bang? Sampai dus naik Bolham kan ya. Mungkin pas ngelihat Bolham meledak istilahnya ke kepala, jadi mungkin agak down juga nak menjauh. Itu sih man, kejadian gue pertama kelas 2. Itu pertama kali lu memasuki kelas 2 tuh bang? Dari anak-anak Kampung Jawa itu nggak ada yang ngebalikin, apa lari semua? Ngebalikin man. Ngebalikin? Justru itu gue langsung cabut. Ngebalikin karena ngeliat temennya ada yang kena, ya mungkin gue lihat solidaritas mereka juga tetap lah, namanya STM kan pasti solidaritas. Iya betul. Ngebalikin, wah gue langsung cabut. Penyakit nih kata gue, karena ya gue udah tinggal Bolham tinggal sedikit kan, karena udah pecah gitu, udah cabut gue tinggal dari situ. Lu cabut tuh akhirnya. Sekolah lanjut? Ya gue kan anak-anak belum pada datang man. Gitu. Sekolah itu gue. Sekolah? Iya baru dah, nggak selang 5 menit baru berdatangan dah itu dari teman gue, dari Cengkareng, dari Jembatan Baru itu baru datang. Kalideres. Iya dari Kalideres kan, Jembatan Baru kan ada tuh temen gue dulu. Seberang Jembatan Baru ada rumahnya di situ. Ipul. Oh Ipul. Iya. Nah, pasca kejadian itu terus teman-teman lu datang bang? Datang. Lu terus ngejar anak Kampung Jawa apa enggak tuh saat itu? Gue bilang anak-anak Jawa udah lewat tuh tadi. Gue ributin, walaupun gue kabur, gue ributin dulu sebentar. Nah, udah ngumpul, udah nunggu, tinggal nunggu anak Kalideres ya kan, biasalah Kalideres di JBR
kita naik. Menjadi pukulan telak juga nih untuk kampung Jawa, bahwasanya lo harus hati-hati ketika lewat jembatan baru. Ya. Dan juga menjadi pukulan juga, artinya shock terapi untuk anak-anak baru di kampung Jawa nih bang. Iya betul bang. Man. Selain kejadian itu bang, ada kejadian apa lagi nih di kelas 2 memasuki lu kelas 2 pertama nih bang? Di Pesing man. Di Pesing. Iya. Pesing. Kejadian dengan sekolah? Sama rival juga. Kampung Jawa. Kampung Jawa. Masih. Pokoknya ya setiap hari absen lah pasti kampung Jawa man. Absen. Makanya kalau kampung Jawa nih misalkan di Sahabat nggak ada, di Pesing nggak ada, di Rel nggak ada, terus ayam ya. Gang Macan ya kan, udah grogol kan kita tenang. Udah di setka pun misalkan mereka nggak ada gitu, sampai ke kancil nggak ada, bagi gue itu suatu anugerah hari ini nggak ribut, nggak dikasih ribut gitu. Bersyukur banget karena memang seringnya setiap hari pasti ribut. Karena di era lu pun sendiri bang, berapa kali sehari khusus pagi aja nih ya, lu ribut. Pagi itu ribut udah ketahuan pasti ya, yang kalau yang sering dia ada sih di Pesing man. Pesing, Setia Kawan. Kalau misalnya ketemu Jawa Blok M atau Tanah Abang ya, basis selatannya itu di pertigaan Harmoni lah. Lion Air situ. Dulu ada tukang combro dari situ. Pasti di situ. Anak PKI sudah jam ada. Terakhir ya Kompas. Tempatnya kampung Jawa turun, ada Jawa Kota, Jawa Zona 4, Blok M itu ya pentingnya di situ kalau depan. Situ. Setelah dari situ bicara Olimo juga ada anak basis kampung Jawa tuh bang. Jarang sih man. Jarang kalau di Olimo. Olimo jarang. Udah kalau di Olimo udah pure DKI itu ya, bang. Kecuali ketemu Jawa Kota lewat ya. Tuh. Pernah kejadian dengan Jawa Kota? Sering man. Sering. Waktu kelas 2 pertama tuh bang. Kelas 2 pertama jujur ya, Jawa Kota itu lumayan, menurut gue sih pribadi lumayan. Lumayan dalam segi seperti apa nih bang? Bisa lu katakan lumayan? Ya kompak juga ya. Dibanding 204 memang dia lebih sedikit. Kampung Jawa Kota tuh man. Termasuk siapa? Adam tuh. Pokoknya Ajun yang disebutnya Ajun. Oh iya bang Ajun ya. Di Holimo bang, Ajun. Yeah. Yang lu bilang sosok yang menurut lu lumayan. Menjadi momok juga mungkin. Banget menurut gue sih. Oke. Ajun. Pernah terjadi peristiwa apa dengan Ajun itu bang di kelas 2 pertama? Sering man, kalau sama dia mah. Sering. Sampai gue pernah kopelnya dia keambil sama gua, ngepet gitu kan, sambil seringnya gua kejar-kejar dari 51 dulu kan ada batas tuh 51 Bekasi Kota. Iya. Nah oke. Sebelum ke situ gua menarik nih bang, kopelnya bisa lu ambil atau lu rebut. Itu kejadian seperti apa tuh bang? Biasa di Kompas man. Kan yang gue bilang tadi, kalau di Kompas itu anak Jawa pasti berhenti di Kompas, masuk dari Kompas ya kan, lewat depan. Blok M pun berhenti di Kompas, kalau lewat depan ya masuknya dari Kompas. 204 pun ya di Kompas ya, titik artinya terakhir. Kan gini bang, anak kota posisi seberang begini nih. Iya. Mungkin Ajun sudah nyebrang. Udah. Lu lewat. Iya, Ajun udah nyebrang, Jawa Kota ya udah nyebrang. Jadi kita lewat. Iya. Dia juga mungkin tahu kali jamnya DKI udah lewat belum ya. Iya. Biasa kalau misalnya dia pas kalau lagi memang ketemu ya ketemu man. Kalau misalkan dia mantik juga tuh di Kompas. Waktu kejadian yang kopel keambil itu dia nggak banyak sih emang. Jujur sih kalau sama basis gua Kagres sama atau dan Mogot lah ya, kota tuh ya lebih sedikit lah. Lebih sedikit. Itu kejadiannya kayak gimana tuh bang tuh? Biasa mantek. Gue juga udah dari 940. Wah Jawa tuh ada tuh. Ya, dia udah nggak nyebar dia ya kan. Dia sedikit dari dari jam udah ada, udah keluar juga udah ada. Ya sebentar doang sih ribut. Sebentar. Iya. Jadi ribut sama Jawa Kota,
kan Kompas tuh gang Kancil ya man yang ada JPO tuh. Iya di situ gua ribut sama Jawa Kota. Ya jujur sih dia masuk ke dalam. Cuman Ajun lurus ke arah Paragon. Gue itu megang CR lumayan gede man. Sebenarnya sih gue nggak terbiasa megang CR gede man ya. Karena waktu itu kelas 1 Ambon Sabar. Bawa turun dari 940 nih yang paling berat. Gue tahu nih ada Ajun di Jawa Kota nih. Ya, mungkin kalau dia megang DR juga ya mungkin bisa ngadu sama gue. Lain hal mungkin bisa bang ya. Bang dia memang gue anggap batu sih emang, ya kan lumayan lah. Ya udah dia gua kejar Jawa Kota masuk ke Kancil sebagian, Ajun sendiri lari ke Paragon. Gua kejar terus tuh Ajun. Lu kejar tuh? Gua kejar tuh Ajun. Akhirnya pas masuk gang Ajun sempet ngepetin gua. Gua juga sendiri itu man. Jadi sama-sama sendiri nih. Sendiri. Gua ngejar Ajun sendiri, dia masuk ke gang sebelah Paragon tuh, nggak tahu jalan apa ya gua lupa man. Jadi anak-anak DKI masih di belakang gua lah ya gitu ya kan, tetap namanya udah menang gua lari duluan tuh ngejar Ajun karena gua Jun nih gua kejar ngepetin gua man dia. Ngepetin. Gua juga sebenarnya nggak terbiasa megang apa namanya CR gede gitu. Itu memang gede. Ya udah gua aduin ya kan Ajun ngepet. Gua ngelibet di CR gua tarik, gua kejar lagi ya udah lari dia. Ya besoknya di apa kampungan gue Kesambi kan mayoritas kampung Jawa semua mas. Betul. Juga tahu kan? Mungkin di angkatan gue itu cuman gue doang DKI man. Di khusus daerah lu bang ya? Iya, gue doang DKI. Selebihnya dari kampung Jawa kelas 3, kelas 2, kelas 1 pun banyak. Zaman gue kelas 2 itu. Ya gue balikin dah itu sama ada Andi ya. Itu teman kecil gue juga lah. Dia masuk kampung Jawa, gue di DKI dan namanya teman kecil kan. Nih kasih ke Ajun kata gue. Tadi dia pagi ribut sama gue, malamnya tuh ketemu sama Andi. Apa alasan lu ngebalikin kopel? Bicaranya kan saat itu lu musuh bang. Iya, gue sih pribadi biar dia tahu aja gitu kan. Lu ngepet sama lu tuh gue gitu. Gitu. Seberapa intens lu ketemu Ajun bang ketika sekolah? Sering man. Sering. Jawa Kota pasti gue pamit. Itu kan yang baru sebutkan baru itu tuh kopelnya keambil. Ada kejadian lain? Ada di Kompas kan jembatan tuh. Iya. Ya kan. Waktu itu gue megang stick golok, Ajun megang golok segini. Dia doang sih yang di masuk ke jembatan kecil itu. Kejadiannya itu kapan bang? Pulang sekolah, berangkat sekolah? Pulang sekolah. Kalau pulang sekolah kan kita pasti was-was yang pertama itu di Kompas. Kita udah puter dari Olimo lampu merah tuh man. Kita yang kiri tuh itu udah siap siaga tuh. Jawa ada nggak? Itu kan biasa kalau Dono 4 pulang lewat depan ya pasti lewat situ. Iya. Dono 4 Blok M kebetulan tuh ketemu pas nggak tahu ya basis mana aja, lumayan banyak juga tuh. Tapi nggak sempet bentrok lama itu, cuma Ajun ke apa jembatan tuh man, golok mana jagoannya man. Maksudnya gimana begini ya kan besi ini jembatan kecil kan ya diketokin tuh ke besi diketok-ketok ya. nyari mana nih jagoan. Nah gue anak-anak udah lewat, gue sengaja agak masih di belakang. Kan gue pikir kalau misalnya Jawa masuk ke apa namanya masuk jembatan pasti keluar di jalur gua ya, bukan di jalur dia. Kalau ribut gua enak gitu sebenarnya. Akhirnya gua ngeliat Ajun ngomong seperti itu sambil nginiin besi ke jembatan, ya gua kejar. Cabut juga akhirnya. Nggak sempet ngepet itu kalau pas gua megang stick golok. Nggak sempet ngepet enggak. Lolos tuh anak DKI. Udah jalan. Emang sebelumnya juga emang udah ngejalanin tuh man. Oh Jawa ada. Sering kalau maju man. Sering ya? Sering banget. Sering.